Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 6 ayat ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Bapak Ibu Saudara, satu ayat ini terambil dari satu perikop tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita tahu kisah ini bukan? Bapak Ibu Saudara, Yesus memberi makan 5.000 orang lebih dengan memakai 5 roti dan 2 ikan. Dan kita tahu mereka semua makan sampai kenyang dan ada sisanya. Lalu bagaimana dengan sisanya itu? Yesus mengatakan kepada murid-muridnya untuk kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih itu. Ada 4 alasan mengapa Tuhan Yesus menyuruh mengumpulkan semua sisa makanan itu. Yang pertama, sisa dari makanan itu adalah Yesus mengingat para murid-muridnya. Karena para muridnya itu melayani 5.000 lebih orang untuk makan sampai kenyang terlebih dahulu. Jadi ketika Yesus memerintahkan untuk murid-murid yang mengumpulkan, Yesus mengingat murid-muridnya juga perlu makan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, alasan mengapa Yesus menyuruh muridnya untuk mengumpulkan sisa makanan itu supaya dikatakan di ayat 12 tadi tidak ada yang terbuang. Bapak Ibu Saudara coba ingat, apakah kita sering menyisakan makanan di piring kita setelah kita makan? Menyisakan makan itu bisa menjadi kebiasaan buruk. Kalau kita perhatikan di tempat-tempat acara pesta, orang cenderung mengambil segala makanan yang disajikan. Tapi sayangnya pada akhirnya banyak makanan yang tersisa di piring dan akhirnya dibuang. Sama halnya kalau kita juga di rumah atau di restoran, tidak jarang kita atau orang lain menyisakan makanan di piringnya. Entah karena rasanya tidak enak atau tidak sesuai, atau karena kekenyangan. Dan Bapak Ibu Saudara, faktanya hal ini membuat negara kita Indonesia menjadi penyumbang sampah makanan terbesar kedua di dunia. Di Indonesia setiap tahunnya sekitar 13 juta ton makanan terbuang sia-sia. Sangat miris bukan Bapak Ibu Saudara? Jika di sisi yang lain kita melihat ada orang-orang yang kekurangan makanan, tapi di sisi yang lain orang-orang membuang atau menyisakan makanan. Mereka yang kekurangan makanan harus mengkonsumsi makanan yang tidak layak dimakan oleh manusia. Karena tidak ada pilihan. Kondisi yang kurang beruntung, miskin, memaksa mereka mengkonsumsi apa saja yang ada di sekitar mereka. Bapak Ibu Saudara, dari peristiwa ini, mari kita belajar lebih baik jika makanan itu kita habiskan di piring kita. Atau kalau masih lapar, ya belum kenyang, kita bisa menambah porsinya lagi. Daripada ada makanan yang tersisa di piring dan akhirnya dibuang. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, mengapa Yesus menyuruh mengumpulkan sisa dari makanan tersebut? Saat Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan dari para muridnya, ia mengucap syukur dan menengadahkan ke langit. Apa artinya menengadahkan ke langit? Ini artinya suatu pengakuan bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu berasal dari Bapa di surga. Mari kita belajar mensyukuri makanan yang ada di setiap meja makan kita. Bersyukur karena kita masih memakan makanan yang layak sampai hari ini. Biarpun makan makanan yang sederhana, jika diterima dengan bersyukur, maka makanan itu akan terasa enak dan nikmat. Dari peristiwa ini, Yesus mengajarkan kita untuk mengucap syukur dan menikmati setiap makanan yang kita makan. Dan yang keempat, yang terakhir, supaya peristiwa mukjizat ini diingat
oleh banyak orang, oleh murid-murid Tuhan Yesus. Bahkan kita pun juga mengingat bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semua. Amin.